Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi nih bersama kami podcast kelompok 11. Yang udah pernah lihat podcast kita sebelumnya harusnya udah kenal nih, sama udah tahu juga sama nama-nama kita. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita kenalan lagi biar makin akrab. Soalnya kan tak kenal maka tak sayang juga nih. Nah, kami di sini ini beranggotakan saya sendiri, Beta Negita Putri dengan NIM J3P119015. Saya Elisha Sari Jumena dengan NIM J3P219080. Dan saya Oktrio dengan NIM 3P119045. Saya Priscilia Aizahra dengan NIM J3P119046. Nah, di kesempatan kali ini, kami akan membawakan podcast yang memiliki tema tentang Peraturan Menteri atau Permen terkait dunia kerja praktik paramedik veteriner. Sebelum mulai nih, saya mau tanya, kabar dari teman-teman semua gimana nih? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, sehat Beta. Sehat dong, pastinya. Beta gimana nih Beta kabarnya? Sehat. Nah, pengen tahu deh nih, selama pandemi gini selain kuliah online, kalian ngapain aja sih selain belajar sama ngerjain? Paling kuliah. Kalau saya pribadi cuman main-main HP di kosan Beta, sama kadang juga ke klinik atau ke kandang lihat-lihat hewan yang ada di kampus. Banyakan mainnya apa ke kliniknya tuh, Yoga? Banyakan mainnya. Yang lain gimana nih, yang lain? Kuliah online, terus main, kadang-kadang refreshing dari tugas. Itu aja sih. Sama beberes rumah guys, jangan lupa. Nah, terus dengar-dengar juga nih, kemarin udah ada praktikum tematik offline kan? Nah, gimana tuh yang praktikum offline? Seru nggak nih? Ada yang menarik nggak tuh selama praktikum? Seru banget Beta, seru banget. Pokoknya menarik banget kegiatan pada praktikum tematik kemarin itu. Prisil gimana, Prisil? Seru sih, tapi ya gitu pasti tenaganya keluarnya banyak ya daripada kuliah online. Ya, benar Priscil. Tapi senang lah ya jadi bisa ketemu teman-teman yang lain juga kan. Ya. Menarik semua ya berarti ini kegiatannya. Nah, terus langsung aja kali ya mulai nih. Boleh nggak nanya-nanya? Boleh dong pastinya. Boleh dong. Nanya apa tuh? Langsung saja. Nah, jadi mau nanya nih, yang pertama, tenaga paramedik veteriner itu apa sih? Jadi tenaga paramedik veteriner itu adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penilaian dokter hewan gitu. Oh, gitu ya. Jadi, berarti harusnya ada peraturan yang mengatur tentang tenaga veteriner ini ya? Pastinya ada dong, contohnya itu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik veteriner. Kalau boleh tahu nih, paramedik veteriner itu ngapain aja sih tugasnya? Tenaga paramedik veteriner kesehatan hewan itu melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner, melakukan tindakan berupa pemberian obat bebas, terbatas dan obat bebas, dan penyuluhan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan atau kesejahteraan hewan. Lalu, paramedik veteriner juga dapat melakukan pelayanan lainnya seperti inseminator, pemeriksaan kebuntingan, dan asisten teknik reproduksi. Terus paramedik veteriner ini tuh bisa menangani hewan apa aja sih? Atau terbatas cuma kayak hewan kesayangan yang sering kita temuin kayak anjing, kucing, atau ada hewan lain juga? Pastinya enggak dong. Paramedik veteriner itu jasa medik veteriner yang bisa nanganin banyak hewan termasuk satwa liar, hewan terestrial, bahkan hewan akuatik pun kita juga bisa. Terus kami juga bisa bekerja
bersama produk-produk hewan seperti daging ataupun susu. Nah, berarti kan tadi udah dibahas nih tentang tugas-tugasnya, terus menangani hewan apa aja. Nah, terus dalam melaksanakan tugasnya itu paramedic veteriner harus ada surat izinnya nggak sih? Tentu ada dong Beta, kayak surat izin pelayanan kesehatan hewan, surat inseminator, pemeriksaan kebuntingan, terus ada yang buat reproduksi juga. Oh, banyak juga ya ternyata. Kayak gimana tuh maksudnya surat-surat izin itu? Surat izin paramedik veteriner untuk pelayanan kesehatan hewan itu bukti tertulis untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan. Selain medik reproduksi di bawah penyelidikan dokter hewan. Untuk surat izin paramedik veteriner bagian pelayanan inseminator, itu bukti untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah penyelidikan dokter hewan. Untuk surat izin paramedik veteriner di bagian pemeriksaan kebuntingan, itu sebagai bukti untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah penyelidikan dokter hewan. Untuk surat izin paramedik veteriner di bidang teknik reproduksi, itu bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah penyelidikan dokter hewan. Gimana sih cara memperoleh surat izinnya itu? Untuk memperolehnya, yaitu tenaga paramedik veteriner dalam memperoleh SIPP harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Wali Kota terlebih dahulu melalui PTSP secara daring. Terus harus memenuhi persyaratan administrasi seperti surat permohonan, ijazah, pas foto, surat rekomendasi, dan lain-lain. Terus berapa lama sih surat izinnya itu berlaku? Untuk surat izinnya sendiri itu berlaku selama 5 tahun. Terus setelah 5 tahun itu bisa diperpanjang lagi untuk surat izinnya, Beta. Oke, oke. Terus kalau misalkan paramedik ini nggak punya surat izinnya gimana? Nah, jika paramedik nggak punya surat izinnya nih, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penuntutan tempat pelayanan. Nah, terus kan surat izinnya aja udah ada banyak kayak gitu. Berarti tugas dari setiap bidang juga beda-beda ya? Iya dong, pasti beda-beda dengan paramedik di pelayanan reproduksi dengan pelayanan yang lainnya. Kalau boleh tahu kayak gimana tuh tugas dari setiap bidangnya? Nah, kalau untuk tenaga paramedik veteriner inseminasi buatan itu biasanya melakukan pelayanan inseminasi buatan, terus ada penyuluhan pelayanannya juga. Kemudian untuk tenaga pemeriksa kebuntingan bisa melakukan inseminasi buatan juga, terus bisa melakukan diagnosa sama penentuan umur dari kebuntingannya. Kemudian untuk tenaga asistensi, teknik reproduksi ini nggak jauh beda sama inseminasi dan pemeriksaan kebuntingan. Contohnya itu seperti diagnosa dan penentuan umur kebuntingan. Terus bisa inseminasi buatan juga, terus menolong kelahiran dari hewan tersebut, kemudian bisa juga melakukan manajemen reproduksinya. Terus kalau boleh tahu nih, paramedik tuh boleh melaksanakan pelayanan jasa medik secara mandiri nggak sih? Boleh dong pastinya, tapi harus di bawah penelitian dokter hewan. Oh, oke. Terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah memaparkan tentang peraturan menteri atau permen terkait dunia kerja praktik paramedik veteriner. Ternyata melalui peraturan menteri ini kita jadi tahu ya bahwa paramedik veteriner itu luas banget, terus keren juga. Terus kita juga tahu kan, jadi paramedik itu kerjanya nggak di bidang hewan yang itu-itu aja, kayak di bidang hewan kesayangan atau peliharaan yang sering kita temuin. Nah, berarti
udah selesai dong nih podcast kita ini. Berarti mohon maaf nih bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Kami dari kelompok 11 podcast Etika mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.